Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini dimana tim media dari Prabowo Gibran itu berhasil menemukan oknum atau orang yang melakukan pemotongan video Mas Gibran pada saat meninjau lokasi banjir di Bekasi. Orang tersebut menggoreng isu yang dimana Mas Gibran dicuekin oleh ibu-ibu korban bencana banjir di Bekasi sehingga menjadi viral di dunia media sosial. Siapakah orangnya itu yang menggoreng isu dari Mas Gibran ini? Kita lihat dan nonton videonya berikut ini. Emak-emak yang marah atau ngomel ke Gibran dan bilang males itu, dia udah nggak percaya tuh. Dia udah mikir Gibran nih apa sih, ngapain ke sini? Pasti ini ujung-ujungnya ingin memanfaatkan kita nih, cuma biar elektabilitasnya naik, biar suaranya naik nanti gitu ya. Hari ini lagi rame sekali video Gibran atau Wakil Presiden Indonesia yang ketika dia datang belusukan atau menemui warga, dia justru diomelin sama emak-emak. Supaya lebih jelas, silahkan simak dulu video berikut ini. Nah, gimana? Ya memang videonya sangat singkat, nggak ada adegan sebelum atau setelahnya seperti apa. Sangat singkat sekali tapi padat dan jelas. Males. Dan Gibran mukanya melas. Dia coba ngebujuk gitu. Gibran sempat bilang, dikasih bu. Nggak tahu dikasih apa gitu. Ya mungkin dalam bayangan saya memprediksi Gibran ini bawa sembako gitu ya, bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir di Bekasi. Tapi emak-emaknya udah bilang males. Udah jengkel gitu. Dan mukanya Gibran tuh antara melas sama marah gitu ya. Tapi dia nggak bisa marah tuh, dia bingung. Ya gak enak lah kalau dia marah kan, ya gak enak gitu karena orang-orang sudah pakai HP semua tuh, sudah siap ngerekam gitu. Yang seharusnya menjadi video atau konten yang menarik gitu ya, bahwa Gibran menyapa warga, menemui korban banjir gitu ya, ini malah ada insiden diomelin. Enggak. Ya, karena saya memprediksi sebelum si emak-emak ini bilang males gitu ya, dia sudah lama ngomel tuh Gibran gitu. Tapi gini loh, sebagai warga negara Indonesia, suka nggak suka, bagaimanapun Gibran adalah wakil presiden Republik Indonesia. Jadi buat emak-emak yang ada dalam video itu, tolong sedikit saja menghargai Mas Wapres gitu kan. Tolong gitu. Ini kan memalukan sekali gitu ya, masa wakil presiden Indonesia diomelin sama emak-emak, dicuekin gitu, dipanggil nggak mau, nggak noleh. Mama yang marah atau ngomel ke Gibran dan bilang males itu, dia udah nggak percaya tuh. Dia udah mikir, ya elah bang, kalau rasaku manusia paling longor, paling bodoh, paling stupid, yang sok tahu apa isi video yang kemarin itu, video potongan bang yang kau tonton itu ya, yang mak marah si Gibran itu bukannya marah, mak itu sama si Gibran. Kau bilang lah, mak itu malas nengok si Gibran, nanti bakalan jadi cari pencitraan, kau bilang gitu maksud lo. Itu si Gibran mengajak emak itu supaya ngambil bantuan di sana di posko. Nah, terus mama itu bilang malas gitu. Kau nonton videonya yang setengah-setengah. Yang bikin video setengah itu orang yang sakit hati sama si Gibran. Jadi videonya dipotong. Jadi kayak otak kau ntar lagi dipotong. Jadi putus-putus otak saraf kau bang, ya. Yang kau perlu kau bahas itu ya. Tuh Sidul, anak Banteng sama Pramono, naik perahu karet, sama si Pramono naik helikopter. Itu yang perlu kau bahas. mama yang marah
atau ngomel ke Gibran dan bilang Teman-teman seperti itu, dengerin dia ini ya, udah nggak penyebar percaya hoax tuh. ini. Dia udah mikir Gibran nih apa sih, ngapain ke sini, pasti ini ujung-ujungnya ingin memanfaatkan kita nih, cuma biar elektabilitasnya naik, biar suaranya naik nanti gitu ya. Hari ini lagi rame sekali video Kalau Gibran bikin atau status wakil banyak presiden ketawanya. Indonesia yang ketika dia datang belusukan atau menemui warga, dia justru diomelin sama emak-emak. Padahal nggak ada yang ngomelin. Nggak ada yang ngomelin, Mas. Supaya lebih jelas, silahkan simak dulu video berikut ini. Nah, dipotong tuh. Ngomong males, Nah, males itu nggak ada gimana? yang ngomong males. Nggak seperti itu. Memang videonya sangat singkat, nggak ada adegan sebelum atau setelahnya seperti Videonya apa. singkat karena Sangat dia potong. singkat sekali, tapi padat dan jelas. Males. Dan Gibran mukanya melas. Dia coba ngebujuk gitu. Gibran sempat bilang, dikasih Bu. Nggak tahu dikasih apa gitu. Ya mungkin dalam bayangan saya memprediksi Gibran ini bawa sembako gitu ya, bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir di Bekasi. Sudah Tapi mulai emak-emaknya asumsi udah dia. bilang males. Mungkin, banyak mungkin. Dan mukanya Gibran tuh antara melas sama marah gitu ya. Tapi dia nggak bisa Inilah marah. Tuh dia. teman-teman ya. Bingung. Pembenci seperti ini. Ya nggak Banyak enak lah kalau dia ketawa, marah kan. nggak punya data, ya nggak nggak punya enak gitu bukti. karena orang-orang Videonya sudah juga pakai HP dipotong, semua tuh sudah siap sepotong merekam. sedikit videonya. Video aslinya Yang nggak seharusnya begitu, menjadi Mas. video atau konten yang Dulu dia ini menarik pendukung Pak bahwa Jokowi ya, Gibran menyapa pendukung warga Dayat. menemui korban Sekarang banjir menjadi gitu ya. Ini pembenci malah ada Dayat insiden ini orang. diomelin. Enggak. Ya, karena saya kenal sama memprediksi dia sebelum ini. si emak-emak ini bilang males gitu ya, dia sudah lama Dia ngomel bacot ini orang. Gibran gitu. Ya bacot. Banjir besar baru-baru ini melanda wilayah Jabodetabek. Ribuan warga terkena dampak genangan dari air yang tak kunjung surut. Wakil Presiden Republik Indonesia Pak Gibran Rakabuming Raka yang memilih langsung terjun ke lapangan menyelusuri genangan air dengan berjalan kaki, berinteraksi dengan warga yang terdampak. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung lebih memilih melihat kondisi banjir dari atas helikopter. Di sisi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta lebih memilih menaiki perahu karet. Namun tak bisa merasakan langsung bagaimana sulitnya hidup di tengah banjir yang melanda. Bukankah lebih bermakna jika para pemimpin seperti Wakil Presiden ini turun langsung bisa merasakan kondisi yang dirasakan oleh rakyat? Di saat-saat seperti ini kita mengingat bahwa politik bukan saja hanya sekedar tim 01, 02, atau 03 ataupun kepentingan kampanye yang sudah berlalu. Ini adalah kepentingan rakyat yang perlu kita perjuangkan dengan kebijakan yang tepat. Jika kebijakan yang diterapkan terbukti menyengsarakan rakyat, maka kita perlu mengkritisinya. Namun jika kepentingan mereka benar-benar untuk rakyat, maka apresiasi yang perlu kita tunjukkan. Gibran next presiden. Kalau ada saya mau dong kopinya. Ada nggak yang udah dapat nih? Nih katanya mau launching di Jumat 14 Juni ini. Gibran the next president. Ya promosinya saya juga. Saya promosi, makanya saya pengen baca karena ada satu podcast saya dengar, kami disuruh belajar sama Gibran dan Kaisang. Jadi pengen belajar. Tadinya itu di saat Mas Gibran meninjau ke lokasi langsung ya, jalan kaki, pakai sepatu boot, bajunya kotor-kotor, itu banyak yang membuli ya, dibilang pencitraan. Itu para pendukung sebelah lah ya, anak apa dan juga anak banteng. Lah ini sekarang ketahuan kan, pemimpin yang kalian puja-puja, si Rano Karno ya salah satunya ya, wakil gubernur DKI, itu naik kapal ngapain ya? Itu air kan sekali lagi saya bilang, itu air kelihatan sedengkul aja nggak sampai ya. Kalau sekiranya mau all out ya, jangan pakai kapal karet ya. Besok lagi pakai itu tank amfibi ya, yang tank bisa tenggelam, bisa apa ngambang, itu pakai itu aja. Kalau perlu ya, itu kapal Titanic dipakai sekalian ya. Namanya pemimpin meninjau ya penderitaan rakyat, bukannya ikut merasakan apa penderitaan rakyat, malah main-mainan kapal. Rakyatnya yang narik-narik kapal. Pemimpin macam apa itu? Gubernurnya juga lagi-lagi pakai pesawat. Ngapain pakai helikopter ya?
Itu kamu jangkau aja masyarakat-masyarakatnya, turun langsung, lihat apa yang dibutuhkan masyarakat, dan lihat adakah masyarakat yang harus ditangani dengan medis, pendataan yang tepat. Rakyat itu butuh itu, bukan butuh melihat orang pakai kapal pelampung, nggak masuk akal ya. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video yang dimana tim media dari Prabowo Gibran itu berhasil menemukan oknum yang melakukan penggorengan isu yang dimana Mas Gibran dicuekin oleh emak-emak atau ibu-ibu pada saat meninjau lokasi banjir di Bekasi. Oknum tersebut sepertinya membenci juga Mas Gibran dan keluarga Bapak Jokowi. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Apakah pantas atau tidak menggoreng isu tersebut? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.